Oke, tes. Oke. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi hari ini. Ya, sebelum Pak awali, mari kita awali dengan mengenjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Oke, mungkin pertemuan terakhir kita udah siap-siap untuk praktek waktu itu. Jadi karena situasi prakteknya diundur. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Jadi ini oke, minggu lalu kita udah ngomongin banyak tentang peralatan dari dari cutlery, silverware dan lain sebagainya sampai ke aksesoris. Bener nggak ya? Siapa ngantuk itu? Siapa nguap itu? Ntar dulu, kenapa ada yang nggak ke-unmute ini ya? Oke, Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin tentang menata meja. Jadi stepnya kemarin kita udah paham tentang jenis-jenis peralatan, apa saja peralatannya, kita sudah paham. Terus untuk hari ini kita akan ngomongin tentang menata meja. Karena peralatannya sudah paham, sudah ngerti, jadi kita akan melanjutkannya dengan menatanya. Ya, karena alatnya sudah paham, kita tata dulu alatnya. Ya, selanjutnya baru kita akan menyambut tamu dan lain sebagainya. Jadi di pertemuan kali ini Pak harapkan kalian paham gimana cara menata meja yang baik dan benar. Ya, selain itu juga jenis-jenis tata mejanya kayak apa. Waktu kelas 1 juga udah Pak pernah jelasin. Jadi sekarang Pak mau jelasin yang masih belum paham. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di slide-nya. Oke. Jadi menata meja itu adalah kegiatan untuk mempercantik penampilan meja makan serta meningkatkan efisiensi pelayanan makan dan minuman di restoran. Ya, jadi kegiatan ini kenapa meja itu ditata biar dia mempunyai daya tarik. Ya, kelihatannya keren, kelihatannya bagus, kelihatannya rapi. Oke, karena untuk mendukung suasana daripada restoran tersebut. Ya, terus kenapa menata meja selain untuk mempercantik kan repot Pak, meja itu harus ditata dan lain sebagainya. Memang pada waktu prepare kita memang agak repot, tapi setelah dijalani, setelah kita ada tamu dan lain sebagainya, itu akan sangat berguna untuk efisiensi kinerja kita. Karena kalau peralatan sudah ditata sedemikian rupa, ada tamu datang, ada tamu memesan makanan, jadi kita cuma akan mempersiapkan beberapa saja, karena semuanya sudah kita siapkan dan lain sebagainya. Paling yang kita siapkan cuma peralatan yang tidak dibutuhkan atau yang tidak dipergunakan. Kita ganti dengan peralatan yang seharusnya digunakan. Jadi seharusnya kita,
kalau kita menata meja, kita paling ganti 2-3 item, tapi kalau kita nggak menatanya, kita akan menata dari awal, dan itu akan membuat kita tidak efisien kerjanya. Oke, nah itu menata meja. Oke, sekarang ada beberapa jenis tata meja. Ya, basicnya sini ada 4 sebenarnya jenis tata meja. Ya, sebenarnya banyak banget. Cuma bisa dikelompokkan dia menjadi 4. Ya, bisa jadi 4 kelompok dia tata mejanya. Ya, yang pertama itu tata meja berdasarkan sajian. Oke. Oke, tata meja berdasarkan sajian. Terus yang kedua, tata meja berdasarkan waktu makan. Yang ketiga, tata meja berdasarkan cara penawaran hidangan. Yang keempat adalah tata meja berdasarkan asal hidangan. Jadi tata meja itu bisa banyak, ya banyak ratusan bahkan ribuan. Cuma semuanya itu bisa dikelompokkan, bisa diperkecil berdasarkan yang keempat ini, berdasarkan sajian, berdasarkan waktu makan, berdasarkan cara penawaran hidangan, dan berdasarkan asal hidangan. Oke, dari 4 ini Pak akan, sebelum Pak jelasin, Pak pingin lihat, Pak pingin tahu siapa kira-kira yang bisa menjelaskan keempat ini. Satu-satu aja dari dulu. Kalau ada yang bisa menjelaskan, tolong dijelaskan untuk membantu Bapak menjelaskan sama teman-teman kalian. Oke, silahkan 67 orang ini angkat tangannya. Ya, ayo. Yang pertama deh, tata meja berdasarkan sajian dulu. Apa maksudnya itu? Yuli Astuti. Oke, coba Yuli. Pak. Ayo Yuli, coba unmute dulu. Udah Tes, tes. Tes, tes. Bisa. Unmute dulu Yuli. Udah. Udah, Pak. Kedengeran ya? Halo? Halo? Udah, Pak. Oh, nggak kedengeran ya? Ntar dulu ya. Pak perbaikin mic-nya dulu. Yang mana belum habis itu? Nah, ini enggak? Ayo, Yuli coba tes. Udah, Pak. Kerasin dikit ya suaranya, nggak kedengaran banget loh. Udah? Coba tes. Tes. Udah dibilang tes tapi kecil banget ya. Oke, coba aja dulu deh, Yuli. Tata meja berdasarkan sajian itu tata meja yang disusun berdasarkan hidangan yang akan disajikan. Misalnya, kalau sajian makanannya itu lengkap, maka cutleries atau pelengkap lainnya itu kita sajikan dengan lengkap. Sedangkan untuk tata meja yang hanya menghidangkan minuman, kita hanya perlu menyajikan peralatan seperti cangkir dan alat minum lainnya. Oke, bisa Pak tangkap deh sedikit. Soalnya suaranya kecil banget sih Yuli ya. Yang lain gimana? Sekalian pingin ngetes Pak suaranya selain si Yuli.
Ayo, yang lain mungkin. Oke, Bella. Oke, coba Bella. Unmute dulu Bella. Oke. Ya, sinyalnya dia juga kayaknya. Untuk yang jenis Memang kecil ini. Ya, lanjut Bella. Sinyalmu putus-putus. di jenis yang pertama atau yang kedua? Ya, yang berdasarkan sajian dulu. Berdasarkan sajian sama Kak Yuliastiti. Tak kira yang nomor 2. Oh gitu. Ya udah. Samanya kayak gimana coba? Oke, jadi jenis tata berdasarkan sajian itu tergantung sajian apa atau makanan apa yang akan disajikan. Entah itu makanan. Kita kan harus komplit sampai spoonnya gitu. Kalau misalnya kan Oke, mungkin jaringannya si Bella agak bermasalah ini. Ya, jadi agak putus-putus. Oke. Oke, Pak, udah bisa Pak tangkap sih. Dari gini memang agak mirip-miripnya. Oke. Oke. Ini oke. Pak ilustrasikan kayak gini ya. Jadi tata meja yang pertama itu kita menata meja berdasarkan sajian. Ya, sajiannya itu apa yang dipesan sama tamu itu yang kita tata ya. Jadi kita menata berdasarkan apa yang tamu pesan. Ya, ini beberapa contoh misalnya makanan, ada spaghetti, ada cake di sini, terus di sini ada fruit salad, terus ada beef stick nih, sandwich dia ya, open sandwich, terus ada sup. Ya, dari kelima makan di sini, maka dia settingnya kelimanya akan berbeda. Ya, karena berdasarkan makanan, seperti fungsi-fungsi dari alat peralatan yang sudah Pak jelaskan terdahulu. Ya, fungsinya kayak gimana, untuk apa, dan sebagainya. Jadi, dari keempat makanan ini, kelima makanan ini, semuanya settingnya akan berbeda. Oke, ada yang bisa jelasin nggak? Ini bukan jelasin, sebutin apa aja peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk spaghetti, untuk cake, untuk fruit salad, dan lain sebagainya. Ayo. Oke, ini si Rita kayaknya sudah berpikir keras ini. Sudah nengok ke atas berarti berpikir keras berarti. Oke, coba Rita unmute dulu. Halo Pak. Halo. Pagi-pagi. Tadi jawaban Pak yang pertama yang sesuai dengan sajian itu pemikiran sama saya Pak. Yang tadi. Ya, gimana? Buat sesuai makanannya. Iya. Ini kan udah ada nih, makanya ada 5 makanan yang Pak gini. Kira-kira apa saja peralatan-peralatan yang dibutuhkan dari 5 makanan. Ini kan kita ngomongin berdasarkan sajian. Jadi sajiannya kayak gini. Apa aja sih peralatan apa aja yang dibutuhkan ini? Kalau sesuai dengan pengalaman saya training, mungkin kalau untuk spaghetti itu lebih ke knife, fork sama spoon. Terus untuk untuk yang sup ini soup spoon. Ya. Terus untuk yang cake tuh kan ada cake spoon tuh, yang itu. Terus sama apa ini Pak yang lagi satu nih yang seedlog nih?
yang atas, yang kanan atas Atas itu sup beef itu. stick dia. Beef stick itu lebih ke apa namanya, sama fork. Apa yang beef stick apa? Udah Pak, Hah? lebih ke knife sama fork. Knife itu kan banyak jenisnya, Rita. Oh. Masuk cuma knife, ntar pengiris abonnya nan kamu. Eh, yang khusus knife stick-nya, Apa? yang isi kayu tuh Kak. Hah? Knife stick. Knife stick, oke. Dan Fork. fork apa? Fork stick. Hah? Fork stick. Oke. Terus yang tengah-tengah itu Yang ada nah itu fruit salad, salad. fruit salad. Lebih ke menggunakan apa namanya, dessert spoon. Oke. Dessert spoon. Spoon. Oke. Terima kasih, Rita. Sama Pak. Ya. Oke, tadi udah dijelasin sama si Rita, temennya. Jadi, kita ngomongin tata meja berdasarkan sajian itu tergantung sajiannya. Jadi, kalau tamunya, jadi semuanya sebenarnya basicnya gini sih, ya. Jadi, kita harus mempelajari dulu sebelum kita menata. Kira-kira kayak gimana. Kalau sudah disetting, begitu tamu pesan, maka pesanan itu akan berbeda dari satu dan lainnya, maka kita ngomongin tata meja berdasarkan sajian. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terus yang selanjutnya itu tata meja berdasarkan waktu makan. Oke, silahkan kalau ada yang bisa menjelaskan, Loli. Oke, karena Loli dia pertama di sini, Pak kasih ke Loli dulu dah. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Tata meja berdasarkan waktu makan itu disesuaikan antara apakah itu makanan untuk breakfast, lunch, maupun dinner. Kalau untuk breakfastnya itu kan biasanya ada cup untuk coffee maupun tea-nya. Kalau misalnya lunch itu nggak ada. Kayak gitu. Kalau dinner? Kalau dinner biasanya juga nggak. Oke. Ada lagi? Ya Pak. Oke, Rita. Oke, terima kasih Loli. Rita sekarang, oke. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang dikatakan sama Loli juga benar, tapi kayaknya untuk waktu itu mungkin kalau misalnya untuk di breakfast itu lebih menggunakan dessert yang kayak dessert spoon, terus dessert, knife, sama fork yang lebih ke untuk menggunakan dessert. Terus untuk lunch-nya itu tataannya mungkin lebih ke untuk main course, kayak fork yang lebih besaran sama knife yang lebih besaran. Ya, coba. Terus untuk dinner itu lebih ditata kayak yang lebih lengkapnya, tapi pas waktu saya training itu nggak semuanya ditata, itu berkala kayak sesuai dengan sajian yang dipilih dengan tamu, gitu sih Pak. Iya. Oh, berarti kembali ke Iya. sajian. Ya. Oke, berarti Karena, kalau di dinner di sana nggak ada settingan gini ya? Jadi pas di elemen itu, pas saya training itu, jadi untuk breakfast-nya sendiri itu menggunakan cutlery box. Jadi di sana tuh ada knife, Di elemen ya? dessert knife. Elemen ya? Iya, elemen. Oh iya. Dessert knife, terus fork sama spoon. Terus untuk apa namanya? Untuk lunch-nya itu sendiri itu cuma ditata fork sama knife aja. Itu ditata nggak sih semua meja, tapi
beberapa meja yang utama ditata seperti itu. Tuh. Terus untuk malamnya itu kan ditata sesuai sama tataannya sesuai dengan lunch, tapi kadang kita menambahkan sesuai dengan sajian yang dipilih dengan tamu. Gitu. Misalnya tamunya lengkap memilih dengan dessert, main course, sama appetizer, main course sama dessertnya itu mungkin kita akan berkala. Misalnya awalnya pasti appetizer yang ditata, terus setelah appetizer, main course, dan terakhir dessert. Itu sih Pak. Oke. Jadi dia berkala settingannya. Jadi ya. Kalau misalnya ada setting tambahan untuk dinernya masih ala carte dulu ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih Rita. Oke, Ya. yang lain mungkin? Ada lagi? Oke. Baiklah, terima kasih untuk Loli sama si Rita. Jadi ini kita jadi tata meja berdasarkan waktu makannya. Jadi sebenarnya waktu makan tuh ada 5 sebenarnya ya. Ada breakfast, ada brunch dia ya, antara breakfast sama lunch. Terus ada lunch, ada dinner, ada supper. Ya, tapi yang pada umumnya biasanya sih breakfast, lunch, sama dinner. Kalau yang 2 itu biasanya dia disetting di restoran yang biasanya ada hotelnya. Ya, karena tamu nginep di sana, jadi ada kemungkinan dia malam-malam kelaparan. Jadi dia ke supper. Karena tamu nginep juga, kemungkinan dia telat bangun untuk breakfast, tapi masih kepagian untuk lunch. Jadi ada menu brunch. Ya, jadi Pak nggak akan bahas tentang menu itu. Jadi basicnya ada 5 sebenarnya, tapi kalau di restoran sih ada 3 ya yang standarnya, yang itu breakfast setup, terus lunch sama dinner setup. Oke, di sini kebetulan Pak kasih ada 2 di sini setup breakfast ya. Jadi yang warna biru itu setup breakfast-nya. Jadi mungkin settingnya agak berbeda karena di sini ada show plate di sini ya. Jadi kalau di sekolah kita jarang gunakan show plate ya. Jadi di tempat plate ini di sekolah kita taruh si napkin ya. Jadi kalau breakfast settingnya standarnya kayak gini. Jadi BNB-nya ini dia ke napkin. Oke, Pak jelasin sedikit itu biar settingnya gini. Yang yang mencirikan kalau settingan itu untuk breakfast yaitu ini adalah cup and saucer sama teaspoon. Ya, karena kalau pagi-pagi tamu pasti kalau nggak ngopi ngeteh dia. Ya, karena kopi sama teh itu untuk membangkitkan energi. Ya, karena ada kafeinnya, jadi begitu baru bangun ngantuk kena kopi langsung jereng matanya, kayak gitu. Jadi itu si breakfast. Sedangkan kalau lunch biasanya sudah nggak ada. Ya, biasanya kalau lunch dia paling garpu sama pisau. Kalau di breakfast ini dia pakai dinner knife sama dinner spoon sama dinner fork. Ya, kenapa? Karena breakfast itu dia biasanya banyak makannya. Ya, makan breakfast jadi dia banyak jenisnya maksudnya. Ya, ada yang makan pakai roti, ada yang makannya nasi goreng. Kalau Indonesian breakfast kan banyak itu jenis breakfastnya, ada Indonesian, ada American, ada English breakfast ya. Itu banyak jenisnya. Kalau biasanya kalau American dia banyak jenisnya juga, ada roti di sana, ada telur, ada sosis. Pokoknya banyak lah. Jadi itu yang dipergunakan. Dia yang mana dipakai untuk motong, yang mana dipakai spoon dia. Ya. Sedangkan kalau di lunch biasanya yang disetting itu dia cuma pisau sama garpu. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya orang makan pada siang hari lunch itu dia nggak punya waktu yang cukup banyak untuk makan. Ya. Terus dia juga makannya nggak banyak karena akan mempengaruhi aktivitasnya dia. Seperti yang kalian ketahui, kalau kita makan terlalu banyak, ngantuk jadinya.
Kalau siang-siang makan banyak, ngantuk. Jadi kerja pun nggak lancar. Ya, simpelnya kayak gini. Kalau kalian kerja, terus break untuk makan siang, waktu kalian nggak banyak. Ya, mungkin 1 jam atau 1,5 lah. Habis itu makannya banyak, ngantuk, kerja lagi. Bisa nggak? Kan nggak mungkin. Makanya settingan lunch kebanyakan dia simple settingannya. Ya, karena orang makan tuh nggak bervariasi. Tapi kalau di breakfast dia makannya lebih banyak, settingnya lebih banyak. Mungkin ada sereal dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan yang paling bawah ini dia settingan dinner. Di dinner dia udah nggak ada lagi si cup and saucer juga. Ya, karena kan nggak mungkin orang makan malam ngopi, nggak bisa tidur dia. Kan kayak gitu. Ya, maka settingannya dia banyak settingannya. Karena biasanya orang luar itu pada waktu makan malam lah dia membalas dendam untuk hari-hari dari pagi ke siang itu gitu loh ya. Jadi makan malamnya sebagai hiburan, bukan hiburan sih, sebagai bebas mereka makan. Makanya settingnya juga banyak dari appetizer sampai ke dessert. Jadi makannya dia juga otomatis beda dari breakfast yang pangkolomisi, dari lunch yang artinya dia makan yang simple tapi berisi, dari dinner yang makannya gini. Biasanya kalau di sini kan ada water goblet. Biasanya kalau di dinner yang formal dia gelasnya banyak di sini. Ya, ada konyak, apa namanya? Ada whisky gelas. Terus ada red wine, white wine sama champagne. Jadi di sini banyak ada gelas berderet. Karena biasanya orang makannya banyak, otomatis yang dipergunakan untuk membantu pencernaan yaitu alkohol. Ya, karena alkohol itu dia membantu pencernaan. Makanya orang bule itu begitu makan, dia selingi dengan alkohol supaya lebih gampang untuk dicerna. Ya, jadi itu berdasarkan waktu makan. Jadi kita set up berdasarkan waktu makan. Pokoknya kayak gini, kalau kamu nyeting sesuatu terus ditanya, kamu bisa jawab, kenapa kamu setting kayak gini? Ya karena saya setting ini karena untuk breakfast, saya setting ini untuk dinner. Ya, loh kenapa settingnya ini? Ya karena saya setting ini untuk sajiannya ini gitu loh ya. Setidaknya kalian bisa menjawab. Kok setting ini? Ya karena begini standarnya enggak, kan udah ada gini. Oke. Terus yang ketiga berdasarkan cara penawaran. Oke. Lisa. Oke, udah ada yang. Oke, silahkan Lisa. Kita setting berdasarkan cara penawaran. Ayo. Baik, selamat pagi, Pak. Tolong volumenya diperkeras. Halo Lisa. Tolong volumenya diperkeras. Kalau enggak kamu diperdekatkan dengan perangkatnya karena di sini kecil sekali gininya suaranya. Udah kedengaran? Udah. Oh ini si Lisa sama si Loli barengan ini ya? Iya, Pak. Udah kedengaran? Udah sih dikit. Ya mas balik mereka. Oh itu ada yang lagi bertiga nih. Oke, yuk. Silakan Lisa. Jenis-jenis tata meja. Jenis-jenis tata meja berdasarkan cara penawaran hidangannya. Artinya tata meja disesuaikan dengan cara penyajian. Apakah dengan hidangan lengkap atau table di hot setup, atau hidangan pilihan atau la carte setup, atau hidangan prasmanan atau buffet setup. Kedengaran? Oke. Oke, bisa diulang lagi Lisa. Karena suaranya kecil banget ini, Pak. Sangat-sangat berkonsentrasi untuk mendengarkan gininya berbicara. Jenis-jenis tata meja berdasarkan cara penawaran hidangan. Artinya, tata meja disesuaikan dengan cara penyajian. Apakah dengan hidangan lengkap atau table di hot setup,
atau hidangan pilihan atau a la carte setup atau hidangan prasmanan atau buffet tetap. Oke, terima kasih untuk Lisa. Oke, Pak, jelasin aja deh dulu ya. Ini oke. Ini tata meja berdasarkan cara penawaran. Ya, basicnya ada 3 sebenarnya cara penawaran. Ada yang namanya a la carte, table d'hôte, buffet. Ya, Pak jelasin dulu gimana maksud cara penawaran. Kayak gini. Jadi kita sebagai seorang yang punya restoran, kita menawarkan untuk tamu. Ya, kita menawarkan untuk tamu. Ya, ada 3 penawaran. Yang pertama itu a la carte. Kita setting secara a la carte. Kenapa? Karena menu kita adalah menu a la carte. Biasanya menu a la carte itu lebih mahal. Oke? Nah, terus yang kedua, kita juga menawarkan. Nah, ini lebih ringan. Namanya table d'hôte. Menunya menu table d'hôte. Kalau diomongin kayak paket. Nah, sesuatu yang paket otomatis lebih murah. Ya. Nah, terus yang terakhir, kita menawarkan sama tamu menu buffet. Buffet itu paling murah. Jadi kita bayar, tamu bayar, makan sepuasnya. Kayak gitu ya. Oke, itu basicnya dulu. Ini cara penawaran. Jadi mana yang kira-kira tamu pilih berdasarkan isi dompet si tamu. Ya, apakah dia memilih a la carte atau lebih turun sedikit table d'hôte atau lebih turun sedikit ke buffet. Ya, karena makan bayar dulu, makan sepuasnya. Oke. Nah, dari 3 settingan ini, nah ini ada beberapa settingannya. Kalau a la carte, ya, kita nyetingnya itu seperti yang tadi. Jadi yang disetting itu dinner. Ya, basicnya dinner knife sama dinner fork. B&B plate, B&B knife. Sama water goblet. Itu a la carte. Ya, karena ada kemungkinan tamu datang ke sana cuma makan 1 item. Ya, kenapa main course yang disetting? Karena nggak mungkin kalian datang ke restoran makannya apa es krim aja, nggak mungkin. Ya, pasti main course-nya. Ya, oke. Nah, terus kalau table d'hôte seperti settingnya tadi, dia settingannya lengkap. Nah, ini settingan lengkap si table d'hôte. Setting standarnya. Jadi dia ada dinner knife, dinner fork, soup spoon, dessert knife, dessert fork, yang di atas juga untuk dessertnya dessert knife sama dessert fork. Nggak lupa ada B&B knife, B&B plate, sama water goblet. Sedangkan kalau untuk buffet, dia settingnya berbeda, hampir mirip dengan a la carte. Cuma bedanya, kalau buffet itu nggak ada B&B knife. Ya, itu Rita kok bisa nyantol gitu pulpennya. Jadi kalau buffet itu dia nggak ada B&B knife sama B&B plate. Ya, kenapa nggak ada? Karena fungsi dari B&B itu adalah untuk memberikan tamu bread and butter. Karena bread and butter itu fungsinya untuk tamu biar pada waktu menunggu makanan jadi itu ada yang dicemil lah dia. Karena lapar itu yang dicemil dulu. Tapi kalau buffet dia nggak perlu itu. Karena begitu masuk dia yang ngambil sendiri makanannya. Ya begitu lapar masuk tinggal ngambil makan, tinggal makan. Jadi B&B knife sama B&B plate itu nggak dibutuhkan di sana. Ya itu cara penawaran. Nah, terus yang terakhir itu adalah berdasarkan asal hidangan. Ya, jadi kita nyeting itu berdasarkan asal hidangan. Ya, karena masing-masing negara itu berbeda juga settingannya. Ya, misalnya ini contoh yang ada di gambar. Misalnya itu yang ada piring yang ada ayamnya itu, dia itu settingnya Indonesian. Ya, pasti settingnya Indonesian food. Kenapa? Bukan karena ayamnya sih ya. Tapi karena yang disetting itu biasanya pasti dinner knife sama dinner fork sama dinner spoon. Karena kebiasaan orang Indonesia itu nggak pernah pakai pisau untuk makan. Ya, mereka juga makan menggunakan tangan kanan. Ya, di sendok ya. Sendoknya yang dipergunakan tangan kanan karena
Karena tangan kanan itu tangan manis, sedangkan tangan kiri itu tangan yang nggak manis kalau di Indonesia. Ya, makanya kalau orang Indonesia pasti makannya menggunakan tangan kanan. Jadi kesenok dia. Sedangkan kalau bule beda, dia pisau di kanan, fork di kiri, yang digunakan makan ya forknya itu. Ya, makanya kalau kalian jangan heran kalau ntar kalian lihat bule makan nasi goreng pakai fork dia, jangan heran. Itu kebiasaannya dia. Biar jatuh-jatuh nasinya dia pakai fork karena kebiasaan dia yang forknya yang masuk ke mulut. Ya, kalau Indonesia beda. Ya, sedangkan di sini yang kedua seperti yang tadi gambarnya dia western. Ya, kalau western itu banyak settingannya ya, karena kita memang bercermin kepada orang western untuk standarnya. Ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini, gambar yang kedua, ini ada makanan Turki. Ya, Turki pun settingnya akan berbeda. Ya, seperti yang kalian lihat, dia ada tray-nya, tray yang besar untuk makanan. Di sana ditaruh berbagai macam makanan. Ini settingan tradisional Turki. Sedangkan kalau yang lagi satu ini dia settingan untuk Javanese atau Oriental dia. Karena di Javanese dia ada pakai sumpit atau chopstick. Ya, jadi kalau kalian makan ke restoran Jepang nggak bisa pakai sumpit, lebih baik jangan makan. Biar nggak malu-maluin kalian. Ya, kalau mau makan di restoran Jepang, sedikit tidaknya kalian harus tahu cara makan dengan menggunakan sumpit. Walaupun nggak sumpit semua, di sana ada sendok, tapi sendoknya biasanya dipakai untuk sup-supnya dia. Ya, jadi kalau nggak bisa pakai sumpit, lebih baik jangan deh daripada bikin malu sendiri. Ya, jadi itu beberapa jenis-jenis tata meja berdasarkan cara penawaran, asal hidangan, dan lain sebagainya yang 4 itu. Ya. Jadi begitu kalian ntar nyeting peralatan di restoran, di masing-masing restoran tempat kalian kerja mungkin, begitu kalian setting, kalian ditanya, kalian bisa jawab, kenapa kamu setting kayak begini? Ya iya, saya setting chopstick, karena ini kan restoran Jepang, kan kayak gitu. Kenapa kamu setting kayak gini? Ya, karena sekarang pagi hari, jadi saya setting untuk breakfast. Kenapa kalian setting kayak gini? Karena tamu makannya kayak gini, nasi goreng, makanya saya pakai sendok dan lain sebagainya. Jadi kalian punya jawaban untuk hal tersebut. Oke? Nah, jadi mungkin untuk materi kali ini cukup itu saja, karena waktu yang sudah sangat-sangat lewat ini ya, jadi sudah ada ibu gurunya di sini yang agak melotot-melotot sedikit ya. Jadi kira-kira sebelum Pak tutup, ada mungkin yang perlu ditanyakan atau apa, silahkan dulu. Biar mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Jadi minggu depan kita ngomong tentang langkah-langkah menata meja. Ya, gimana langkah-langkah menata meja. Jadi ntar kalian juga bisa lihat di YouTube sekolah. Ya, di sana sudah ada video Bapak yang ganteng, ya, pada saat melakukan setting table. Jadi kalian bisa lihat di sana videonya sebelum minggu depan kita omongin, jadi biar lebih pas dapatnya ya. Jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum Pak akhiri? Ada tidak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Pak akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu pertemuan selanjutnya dalam pembahasan cara menata mejanya. Karena kalian udah ngerti jenis tata mejanya kayak gimana. Sekarang caranya menata kayak gimana. Oke? Kalau gitu Pak akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah join. Pak tutup dengan Pram Santi. Om Santi, 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 Om. Oh ya, untuk kelas 12 silahkan log out karena waktu akan digunakan untuk kelas 11. Terima kasih.